bacaan sholat juga ada jahran wa sirran. Ada pertanyaan mungkin ketika kenapa sih sholat ada yang dibaca pelan, ada yang dibaca kencang, kenapa nggak semuanya keras saja? Saya juga nggak tahu jawabannya. Para ulama katakan bahwa hakikatnya hidup itu harus diisi keduanya, zahiriyah wa batin. Jika jahran itu zahiriyah, kemudian sirran itu batiniyah. Saya pernah sampaikan dalam kajian fikih bahwa yang dimaksud sirran itu tetap bersuara, tapi pelan, mahal. Ya apa ya, latifah, lembut suara. Hatta sampai yasma'u fi udhuni nafsi, yang terdengar itu cuma telinganya sendiri, saking lembutnya. Sehingga ketika datang pas-pas ya kebun kosong artinya kalau jadi lurah kebun kosong mendingan jadi jangan jadi lurah semper ya. Jadi jahran itu untuk memenuhi kebutuhan zahir, kemudian sirran untuk memenuhi kebutuhan batin. Jika sholat itu 2 rakaat pertama dibaca keras, untuk sholat maghrib 1 rakaat terakhir dibaca pelan. Duribat alaihimul dhillah aina ma tuqifu illa bihablillah mudarrad. Selaras dengan apa yang disampaikan Allah bahwa sama halnya hubungan itu harus ada vertikal, horizontal. Ada hubungannya kepada Allah, ada hubungannya kepada manusia. Jadi harus balance. Kalau bahasa Mas Joko harus ada balancing supaya jejak jalan biar nyaman mobil. Enggak. Kadang kita baca ratib itu kan bagian dari jahran. Kadang kita baca wirid-wirid yang sifatnya sirran itu bagian dari sifatnya batin kita. Makanya umum kata para ulama, salah satu dari keutamaan ratib misalnya adalah menghilangkan kemungkaran yang satu pada diri, yang kedua pada sekitar. Kita baca ratib. Dan ruwiyah, ada satu riwayat bahwa Syekh Abdul Muhyi itu ketika beliau menguasai pamijahan itu, karena sebelumnya gua itu dihuni para perampok atau perampok sakti. Nah, salah satu wiridan yang beliau baca adalah ratib. Karena itu supaya dan ratib ini pun salah satunya juga jalbur rizq, artinya memancing rezeki. Jadi cara mancing itu bagaimana nih? Supaya rezeki datang itu salah satunya empatnya adalah ratib. Ini gila nggak tuh? Iya, itu jalbur rizq. Kemudian as-sihah itu penting. Ratib itu juga bagian dari cara seseorang mensehatkan. Dan ternyata ada orang yang meruqyah, salah satunya itu dengan ratib. Beritanya artinya ruqyah itu kan jampe-jampe. Ruqyah itu artinya jampe-jampe. Bisa baca Quran atau bisa bacaan-bacaan yang ma'furat yang diajarkan Nabi, atau ucapan-ucapan yang diajarkan ulama. Ratib itu ternyata luar biasa. Sampai kemudian di salah satu pesantren di Bogor itu, ketika membuka lahan 40 hari dia baca ratib. Karena kabarnya
bahwa tempat itu tempat pembuangan telur itu apa limo genep ya telur apa telur santet sihir dan sebagainya. Karena itu mudah-mudahan baca tatib kita boleh kita niatin untuk ke dunia, kita niatin biar usaha lancar, kita niatin biar yang haram itu diniatin biar kawin lagi. Ini namanya ada tujuan begitu. Jadi fatwanya haram. Mudah-mudahan Allah kasih sehat semuanya. Amin. Allah kasih panjang umur semua. Dan Allah kasih kita keberkahan dalam rezeki. Amin. Khusus kita doakan buat anak-anak kita dijadikan saleh dan saleh. Amin. Terutama juga buat anak-anak yang pada mondok. Karena sama saja sebetulnya nggak mondok. Cuma tentu bedanya adalah bahwa yang nggak mondok itu terkesan kasih sayangnya kurang, tapi kirimannya lebih gede. Biasanya lebih banyak biasanya. Karena itu mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita sukses dunia akhirat. Dan Allah kasih kita sehat biar bisa terus diberikan kemudahan dalam membiayai pendidikan anak kita. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan tiap urusan kita, usaha yang kita jalani berkah, keluarga yang kita arungi juga berkah, kemudian pergaulan yang kita selami juga berkah, juga pengajian dan kajian-kajian yang kita hadiri juga mudah-mudahan yang diberikan keberkahan Allah. Ada hadirin ya. Fatihah ya Allah ta'ala yashrafu dan ajr min ajr wa fadl min afati darin wa syayatin wa jannati wan nasi ajma'in. Al-Fatihah ta'ala hadi inni wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ansari wa sahari thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wa ulil syuhada wa salihin wa la immatil mujtahidin wa ulama ila amilin thumma ila ruhi jami'a muhajir Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih wa muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi thumma ila ruhi jannati ila habib Rahman Muhammad Zaqab wa sa'ali bin Abi Bakr Zaqab wa ila ruhi sayyidina Kubla Abbas Habib Malik bin Rawah wa syaraf bin Al-Baras khususan darus yang berkudu syadu wa qadil ibadil alhamdulillah bil rahmat wa sallallahu rahim wa dawil huquq alaihim ajma'in. Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'idhum jannah ma yaqulu bi adlali marwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah thumma arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh ولأرواح جميع أهل القبور في هذه القرية وصاحبة الولاية بأن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جماعتهم شريلا لهم. الفاتحة.